anak-anak? Wah, pada ceria banget nih, pada semangat hari ini ya. Nah, sebelum kita mulai materi pada hari ini, alangkah lebih baiknya kita berdoa terlebih dahulu yang akan dipimpin oleh saya pada hari ini. Mari kita berdoa menurut agama dan juga percaya masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Nah, pada gimana nih kabarnya? Sehat semua? Oh, alhamdulillah kalau sehat. Semoga kita selalu dilimpahkan kesehatan. Dan juga kalau ada yang lagi kurang enak badan, kita doakan bersama semoga dia segera pulih dan juga diberikan kesehatan juga. Pertama, saya periksa dulu ya kehadiran pada hari ini. Adinda hadir, Anggun hadir, Anggita hadir. Nah, alhamdulillah hari ini pada hadir semua ya, bagus. Nah, sebelum kita masuk ke materi inti, ini ada pertanyaan nih, sederhana kok, kalian pasti tahu. Coba perhatikan tas ini. Pertama kali kalian melihat ini, kira-kira apa sih yang terlintas di pikiran kalian? Coba sebutin. Ya benar, warnanya merah. Ya benar, banyak resletingnya, banyak juga kantongnya ya, ada 2. Nah, yang tadi kita lakukan adalah salah satu kegiatan yang berkaitan erat dengan materi yang akan kita pelajari hari ini, yaitu mendeskripsikan suatu objek. Nah, ada yang tahu nggak ya teks deskripsi itu apa? Atau ada yang pernah dengar? Oh, ada yang pernah dengar ya? Enggak apa-apa kok, itu adalah hal yang wajar. Karena kan kita berkumpul sini, saya akan mengajarkan kalian supaya kalian memahami. Nah, sebelumnya saya akan menjelaskan mengenai teks deskripsi terlebih dahulu. Nah, sekarang pertama-tama kita harus mengetahui apa itu deskripsi. Deskripsi itu adalah suatu paparan ataupun suatu gambaran terhadap suatu objek yang biasa tertangkap ataupun terlihat dari panca indera kita. Nah, panca indera itu seperti apa sih? Nah, panca indera itu seperti penglihatan, pendengaran, penciuman, peraba ataupun pengacapan. Dan kemudian untuk teks deskripsi adalah suatu teks, bentuk teks dari hasil dari pengamatan yang telah kita lakukan. Dan biasanya terdiri dari bentuk, lalu makhluk hidup, terus benda, sebuah tempat, ataupun suatu peristiwa tertentu. Dan biasanya teks deskripsi ini susun secara perinci, lalu secara sistematis, dan juga teruntut. Nah, tujuannya kenapa sih teks deskripsi itu harus dituliskan seperti itu? Kenapa? Karena teks deskripsi ini adalah suatu gambaran untuk memberikan kesan ataupun gambaran nyata kepada pembaca yang membuat seolah-olah pembaca ini merasakan langsung ataupun melihat langsung atau mendengarkan langsung terhadap objek yang dijelaskan, padahal aslinya dia tidak sedang melihat objek tersebut. Nah, selanjutnya kita beralih ke ciri-cirinya. Nah, biasanya yang tadi sudah saya sebutkan, cirinya itu membuat ataupun menggambarkan suatu objek nyata seperti apa, seperti warna, bentuk, fisik ataupun lainnya, yang kemudian dirinci dan juga dibentuk dalam teks yang tersistematis. Yang kedua, pastinya melibatkan panca indera. Ketiga adalah bersifat persona, individual. Kenapa? Karena kan pasti pengalaman yang didapatkan dari anak-anak itu pasti berbeda kan. Yang pastinya dalam teks deskripsi itu pasti setiap anak ataupun setiap individu memiliki hasil pengamatan objeknya masing-masing. Lalu yang ketiga adalah struktur teks deskripsi. Nah, teks deskripsi ini terdiri atas 3 struktur. Yang pertama, deskripsi ataupun gambaran umum ataupun identifikasi, yang dimana pada struktur ini mengenalkan terhadap objek yang akan diamati ataupun dianalisis. Yang kedua ada deskripsi bagian, yang dimana pada tahapan ini mulai dirinci nih pengamatan yang telah dilakukan, yang biasanya dari sudut pandang dari penulisnya, apa yang ia dengar, ia lihat, ia cium dan juga sebagainya. Lalu yang ketiga ada penutup. Nah, penutup ini biasanya kesimpulan ataupun pesan yang diberikan penulis terhadap hasil pengamatan yang telah ia tulis ataupun ia dapatkan. Nah, kita beralih ke ciri keberhasilan dari teks deskripsi. Yang pertama ada kata sifat. Biasa kata ini digunakan untuk menerangkan atau menggambarkan suatu keadaan ataupun suatu sifat dari objek yang akan dideskripsikan, seperti apa, seperti indah, rapi,
Lalu yang kedua ada kata konkret. Biasanya kata ini untuk menggambarkan suatu objek nyata yang telah kita lihat ataupun kita tangkap dengan panca indera. Misalkan apa, seperti meja, terus seperti kursi, dan juga lain sebagainya. Lalu yang ketiga, ada kalimat perinci dari panca indera. Nah, biasanya penjelasan ini berdasarkan dari apa yang ditangkap dari panca indera tersebut, yang kemudian diolah ataupun dirinci supaya apa? Supaya pembaca yang membacanya dapat mudah membayangkan apa yang dideskripsikan dari penulis tersebut. Lalu yang keempat, majas. Majas ini adalah sebuah kata kiasan yang digunakan untuk menghidupkan suatu suasana dan juga membuat gambaran suatu objek itu lebih nyata ataupun lebih mudah dipahami ataupun lebih konkret. Nah, selanjutnya kita beralih nih ke langkah penyusunan dari teks deskripsi. Yang pertama pasti kita menentukan nih apa objek yang akan kita analisis dan juga kita amati. Yang kedua, pasti kita melakukan pengamatan terhadap objek yang sudah kita tentukan dengan menggunakan panca indera kita. Yang ketiga, menulis hal-hal penting ataupun hal-hal yang sudah kita amati. Yang keempat yaitu membentuk suatu kerangka teks sesuai dengan struktur teks deskripsi yang telah ditentukan. Lalu yang kelima, pastinya mengembangkan kerangka tersebut menjadi sebuah paragraf deskripsi yang utuh, yang ditulis secara runtut, terperinci, dan juga memperhatikan pemilihan ejaan kata dan juga bahasa dan juga kalimat perincian yang tepat. Baik, dari alkitab yang sudah kalian berikan, setiap kelompok silakan untuk mengamati ruang kelas kita ini sebagai objek pengamatan utamanya ya. Gunakan panca indera kalian untuk mengamati bagaimana bentuk dari kelas kita, lalu bagaimana suasananya, apa saja yang ada, ataupun apa yang kalian rasakan dalam kelas kita ini. Kemudian hasil pengamatan ditulis dalam LKPD yang sudah saya berikan tadi. Akan mengerjakan. Baik, waktu diskusi kita telah selesai. Sekarang mari kita dengarkan hasil analisis dari masing-masing kelompok. Untuk kelompok pertama, silakan untuk mempresentasikan hasilnya. Menurut kelompok kalian itu, untuk strukturnya itu identifikasi berada di paragraf 1, lalu deskripsi bagian pada paragraf 2 dan 3, dan juga penutup pada paragraf 4 ya. Dan juga untuk kata apanya? Untuk ciri kebahasanya sifatnya yaitu mungil dan juga harum. Untuk kata konkretnya itu lantai keramik dan taman. Ya bagus, sudah bagus analisisnya. Apakah kelompok kalian ada yang menyampaikan pendapat ataupun ada yang punya pendapat yang berbeda? Oh iya, silakan kelompok 2. Oh, terdapat kalimat perincian pada kalimat agar suasananya harum. Ada wangi serbuk otomatis. Hal itu berkaitan dengan indera penciuman. Ya, tepat sekali. Itu contoh yang benar. Terima kasih kelompok 2. Jadi, dapat kita simpulkan kan kalau teks deskripsi itu memiliki 3 struktur. Yaitu pertama identifikasi, lalu ada deskripsi bagian, dan juga penutup ataupun simpulan. Serta ada ciri kebahasanya dari kata konkret, kata sifat, kalimat, dan juga kalimat perincian. Nah, kira-kira apakah sudah paham semua? Baik, selanjutnya kita beralih ya. Tadi kan sudah diamati beberapa bagian yang sudah bagian-bagian yang perlu diamati di ruang kelas kita. Nah, LKPD tersebut adalah menyuruh untuk membuat teks deskripsi. Nah, itu dikerjakan oleh masing-masing menggunakan hasil dari pengamatan telah kalian lakukan tadi pada kegiatan 1 ya. Lalu ingat, gunakan struktur yang lengkap dan juga jangan lupa ciri kebahasaannya jangan sampai tertinggal. Silakan untuk mengerjakannya kembali. Baik, waktu menulis sudah selesai. Boleh kalian tukar hasil dari teks deskripsi individu kalian dengan teman sebangku. Coba kalian berikan deh masukan singkat mengenai kelengkapan struktur dan juga kebahasaannya. Setelah itu kumpulkan di meja guru saya ya. Baik, karena waktu pembelajaran kita sudah di ujung, mari kita simpulkan bersama mengenai pembelajaran sudah kita lakukan pada hari ini. Kira-kira siapa yang mau ingin menyebutkan apa itu teks deskripsi? Silakan. Ya, tepat sekali. Teks deskripsi adalah suatu teks yang menggambarkan suatu objek berdasarkan hasil pengamatannya dan juga disusun secara terperinci agar pembacanya dapat ikut merasakan apa yang dideskripsikan. Iya, betul sekali.
Lalu nih yang akhir nih, kira-kira coba refleksikan sebentar. Bagaimana yang menurut kalian boleh dipahami dan juga sudah dipahami. Boleh? Bagi yang muda berada pada dalam memahami dan juga bagi Surata pada memilih kata. Baik, terima kasih kepada Nadia sudah bersedia untuk memberikan refleksinya. Hal ini akan menjadi catatan bagi Ibu untuk materi pelajaran selanjutnya. Dan juga sebagai penutup, Ibu ingin mengingatkan nih bahwa kemampuan mendeskripsikan tersebut itu sangat berguna, tidak hanya dalam pembelajaran bahasa Indonesia saja, tetapi juga dalam kehidupan sehari-hari. Misalkan jika kita ingin menceritakan suatu pengalaman, kita dapat memberikan pengalamannya dalam bentuk kalimat yang lebih rinci atau tersistematis supaya apa? Supaya pastinya yang mendengarkan pengalaman kita itu merasakan ya apa yang kita lihat. Nah, untuk pertemuan berikutnya silakan untuk mengamati nih bagaimana objek yang berada di lingkungan sekitar keluarga kalian, rumah ataupun lingkungan masyarakat sekalian sebagai bentuk latihan tambahan ya. Baik, sebelum kita menutup pembelajaran pada hari ini, marilah kita membaca doa untuk mengakhiri pembelajaran pada hari ini. Berdoa dimulai. Doa selesai. Terima kasih anak-anak. Sampai jumpa di pertemuan selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.